Oke, shalom pagi semuanya. Nah, kita bersyukur, kita berterima kasih pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kita mau bersyukur buat kemurahan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita sampai hari ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan akal budi dan segenap jiwa kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang umur hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami boleh terus mengalami kebajikan dan kemurahan-Mu seumur hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah seumur hidup kami.
dalam rencana-Mu. Dan kami percaya rancangan-Mu besar atas hidup kami. Rancangan-Mu tak pernah gagal. Dan kami mutus berkata semua baik. Apapun yang Kau izinkan kami alami hari ini, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami, Tuhan. Karena kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kami, tapi hidup kami ditentukan sesuai dengan rencana-Mu. Sebab itu kami mau berkata kepada-Mu, Tuhan, semula hidup kami ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana siapkan
Kami bersyukur karena Engkau jadikan hidup kami berarti, Tuhan. Karena Engkau menebus kami dari cara hidup kami yang sia-sia. Bahkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami, Engkau menuntun langkah-langkah kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu biarlah kami terus tunduk dan taat kepada arahan-arahan-Mu, kepada jalan-jalan-Mu, kepada petunjuk-petunjuk-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dari rancangan-rancangan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami mau mengikuti kehendak-Mu di seumur hidup kami, yaitu kami taat melakukan firman. Ajar kami untuk tidak berbantah-bantahan dengan firman-Mu. Karena sesungguhnya kami telah mati bersama dengan Engkau, dikuburkan bersama dengan Engkau, dan bangkit bersama dengan Engkau sebagai ciptaan yang baru. Sebab itu biarlah bukan manusia lama kami, daging kami yang memerintah hidup kami. Sebagaimana firman-Mu berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Sebab itu biarlah setiap hari dan semakin hari kami terus mematikan manusia daging kami, Tuhan. Keinginan-keinginan daging kami. Tapi biarlah roh kami terus dibaharui dari hari ke hari. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot setiap hari. Sehingga semakin hari Engkau mendapati kami. Dan perkenanan-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami. Kami mau tunduk taat kepada arahan firman-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bersekutu memuji menyembah-Mu. Dan sebentar kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu. Untuk kami percaya firman-Mu. Dan untuk kami melakukan firman-Mu. Sehingga Engkau dipermuliakan. Dan kami tidak mempermalukan diri kami dengan perbuatan-perbuatan kami. Karena perbuatan kami seturut dengan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, salam. Salam, selamat pagi. Pagi. Jelas ya suaranya? Oke. Ya, pagi ini kita mau belajar ya bersama-sama dari Mazmur 119 ayat 9 ya. Saya akan bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah, langsung ada jawaban di sini ya, tidak perlu kita cari lagi jawabannya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saya akan bacakan dalam versi yang agak mudah baca ya, supaya lebih gampang kita cerna apa itu maksud ayat ini ya. Saya akan lewat versi mudah baca ya. Maka Bapak Ibu boleh download bermacam-macam versi Alkitab sesuai dengan apa. Nanti bisa kalau kurang jelas bisa baca versi yang lain. Nah, di sini berkata begini. Bagaimana seorang anak muda dapat hidup dengan murni? Nah, jawabannya juga dengan mematuhi firman-Mu. Jadi jelas ya di sini. Sedikit agak tegas di sini. Berarti kan kelakuannya bersih itu hidup dengan murni di hadapan Tuhan. Nah, tidak ada cara yang lain ya. Tidak cara lain, hanya satu. Yaitu dengan mematuhi firman Tuhan. Dengan mematuhi firman Tuhan. Nah, di sini anak muda, orang muda, sekarang batasnya 60 ya, teman-teman semua ya. Jadi kami ini termasuk masih muda. Yang tergolong tua itu Pak Simon, Ibu Mirianti ya. Di atas 60 soalnya. Ibu Teti ya, mamanya Ko Heri, Heri.
Dan saya rasa ada lagi Ibu Simon ya. Belum ya Ibu Simon 60. Nah, kita yang di grup ini masih harus menjaga nih dengan firman Tuhan. Bukan berarti yang tua nggak jaga juga, sama-sama ya. Nah, saya ada kemarin saya ada renungkan beberapa ayat dari ini. Apa sih dengan mematuhi firman Tuhan yang mana gitu loh, ya kan? Supaya kita jelas. Nah, saya ada ketemukan 2 ayat ya yang cukup menarik buat kita untuk kita sharing pagi ini di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 ya. 2 Timotius 2 ayat 22 berkata begini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sejahtera, damai bersama-sama dengan mereka yang bersuruh kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, jauhilah nafsu orang muda ya. Memang ya nafsu orang muda ini tentu kita konotasinya nggak boleh yang negatif ya. Banyak kan yang si nafsu orang muda ini. Karena ya sampai sekarang kita masih muda, tentu banyak keinginan, ya banyak hal di luar daripada firman Tuhan. Ya, banyak di luar dari firman Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, kita akan bisa berpadanan dengan ayat yang lain di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi ini akan lebih jelas apa sih yang harus kita lakukan supaya orang muda, ya. Tadi nafsu orang muda, karena kita disuruh jauhi nafsu orang muda. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang muda untuk supaya kita tidak hidup di dalam nafsu orang muda. Ya, di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ada 4 hal yang harus kita pertahankan atau kita kerjakan sebagai orang-orang muda. Ya, jadi teladan. Jadi kita harus jadi teladan sebagai anak-anak muda, jadi teladan bukan bagi orang tidak percaya, tapi orang percaya. Ya, orang percaya. Saya percaya kita semua orang percaya dan kita butuh keteladanan dalam hidup kita ini. Jadi kalau kita bisa jadi teladan, maka Yesus akan dimuliakan. Amin. Terus kedua, itu dalam perkataan. Ya, perkataan kita itu harus selaras dengan firman Tuhan. Ya kan? Nah, dulu saya sering suka berkata-kata yang tidak benar, ya kan? Atau bahasa dunia kadang kita keluar, ya. Baik itu sebelum bertobat, itu sering bahasa dunia. Nah, istri saya bilang kebun binatang keluar semua, ya. Kucing lu, anjing lu, kan gitu kan. Babi lu kan, semua keluar itu, ya, dulu ya sebelum bertobat. Jadi kucing kawin sama anjing keluar nama mestinya yang beda kan, setan kan. Nah, itu sering-sering kita ucapkan dulu mungkin ya. Kita kadang bermarahan, kita sering serang kan. Nah, kebun binatang yang keluar ya. Setan lu kan gitu kan. Nah, perkataan-perkataan inilah yang tidak membangun terkadang. Nah, saya dulu sebelum bertobat tuh sering seperti itu. Tapi setelah saya bertobat, saya lewat firman Tuhan, saya sedikit demi sedikit mengurangin. Bahkan sampai saat ini ya menghilangkan perkataan-perkataan yang seperti itu. Nah, itu kita belajar ya kan. Itu hanya dari perkataan. Tingkah lakumu. Nah, sebelum bertobat tentu tingkah laku kita ya mirip-mirip seperti maksudnya seperti setan, ya kan? Tingkah laku. Nah, setelah kita bertobat sungguh-sungguh, tentu kita harus ubah. Karena di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 itu kan berubah pembaruan akal budi. Nah, firman itulah yang mengubah paradigma saya juga. Ya, untuk bagaimana pertama tadi menjaga perkataan ya, perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan ya. Bukan kutuk atau yang lain-lain yang keluar dari mulut kita. Nah, terus tingkah lakunya ya. Lewat tingkah laku kita sudah berubah. Ya.
firman yang kita baca itu yang mengubah paradigma kita yang lama kita bisa putuskan ya dengan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah dalam kasih-Mu. Nah, kasih harus makin bertambah. Kasih Tuhan ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan jalan memberikan nyawanya kepada kita. Nah, tentu kita juga harus bukan sampai memberikan nyawa, tapi teladan inilah yang mau kita ikutin, kasih Kristus itu. Ya, terutama kepada pasangan kita tentunya. Dan dalam kesetiaanmu, ya kita harus setia, ya kan? Terpanggil, terpilih, dan setia ikut Yesus. Jadi di sini kita harus sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Nggak boleh keluar dari Yesus. Ya, dalam kesetiaan. Dalam kesucianmu. Jadi dalam kesucian ini banyak sekali bisa kita jabarkan tentunya kesucian. Nah, kita menjaga lewat firman Tuhan. Ya, di sini juga mesti ada anak-anak muda masih seperti ada anak saya di sini. Ya, ada Michelle Angelic juga di sini. Nah, yang muda-muda seperti ini harus jaga kesucian. Ya, apalagi wanita ya. Supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Dewasa ini banyak sekali baik di kota-kota besar dan segala macam, anak-anak muda kita melihat sungguh menyedihkan ya. Banyak sekali yang terjerumus ya di dalam banyak hal, terutama narkoba, apakah itu juga tentang perjudian ya. Banyak sekali ada perselingkuhan ya. Nah, pagi ini kita mau ingatkan teman-teman kita, ada sahabat kita tentunya atau juga daripada komunitas kita supaya mereka menjaga kelakuannya ya sesuai dengan firman Tuhan ini. Apa yang kita dapat hari ini atau pengalaman hidup kita ya yang dulunya tidak benar sekarang hidup dalam kebenaran, maka kita wajib ya menjadi terang atau menjadi teladan bagi mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Memang kita tidak bisa mengubah siapa-siapa, Bapak Ibu. Kita jangan stres juga, jangan juga sedih kalau kita mementor atau memuridkan orang-orang itu dia tidak berubah-berubah. Karena hanya firman, ingat hanya firman adalah hanya Tuhan, hanya Yesus yang dapat mengubah seseorang. Jadi seperti itu sharing saya pagi ini. Mari saya tidak panjang karena ini cukup banyak yang bisa di-share ya. Masing-masing pasti punya pengalaman hidup yang berbeda. Nah, saya percaya Bapak Ibu, teman-teman di sini itu kaya, firman itu kaya dengan apa supaya kita semua dapat mengerti. Amin. Oke, terima kasih Pak Santo. Saya juga menyambut dulu ada Ko Edi Budianto nih kayaknya ya. Welcome, selamat bergabung. Dan ke depan boleh share firman juga. Karena Ko Edi yang selama ini yang persiapkan warta yang bertahun-tahun Bapak Ibu renungkan sama-sama. Oke, nah pagi hari ini kita sudah dengar apa yang disampaikan Pak Santo. Keuntungan kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, maka kelakuan kita bersih. Nah, yang pertama kita bersyukur seperti Pak Santo katakan tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh WHO, kita semua rata-rata di sini masih muda. Kecuali Pak Simon, Ibu Mirianti dewasa, belum tua, belum. Muda, dewasa baru. Jadi lebih matang dari anak-anak muda. Nah, dan seperti firman Tuhan ajar kepada kita pagi hari ini untuk menjaga kelakuan kita bersih. Sama seperti 2 hari yang lalu, yang seperti kita renungkan sama-sama, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan mendapat malu. Karena justru ketika kita tidak melakukan firman-lah, seringkali kita mempermalukan diri kita sendiri tanpa sadar. Padahal sekali lagi banyak di antara kita nggak mau dipermalukan.
Tapi kalau kita nggak hidup sesuai firman, nggak menjaga 4 hal yang Pak Santo tadi katakan, baik perkataan, perbuatan, kasih, dan kesucian, itu akan mempermalukan diri kita sendiri. Bayangin kalau kita marah-marah, maki-maki orang, keluar kebun binatang, kata Pak Santo tadi. Itu kita mempermalukan diri kita sendiri. Terus kalau kita nggak mempraktekkan kasih, ya itu mempermalukan diri kita sendiri. Katanya Kristen, tapi kan mempermalukan diri sendiri Bapak Ibu. Dalam kesucian, jangan sampai hidup kita melakukan hal-hal yang tercela. Jadi memang benar-benar kita akan terus diingatkan selama 3 bulan ini keuntungan kalau kita ini hidup bertekun di dalam firman. Nah, yang kedua ya tentu ini pembelajaran bagi kita bahwa kita harus didik anak-anak kita sejak dari kecil. Bahkan sejak dari kandungan, biasakan, apalagi kemarin Ibu Mirianti kan kirim dan Pak Santo forward ke beberapa grup. Nggak ada alasan nggak baca Alkitab. Bisa baca, dengar, bahkan nonton. Oh, terima kasihlah untuk orang-orang pilihan Tuhan yang mau mengerjakan hal-hal itu. Sudah sangat dipermudah. Sama seperti renungan kita, dari baca buku, lewat PDF di handphone yang nggak pernah hilang lepas dari tangan kita. Terus sekarang tinggal nonton video. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak merenungkan firman Tuhan. Apalagi kita bersyukur ada hal baru yang sudah kita lakukan hampir 2 bulan ini. Tiap pagi kita sama-sama menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan. Jadi saya percaya hal yang sama kita mau tularkan kepada anak-anak kita. Jadi 2 sisi itu yang saya dapat. Kita masih muda, ya yuk jaga kelakuan kita bersih. Baik itu perkataan, perbuatan, kasih maupun kesucian. Supaya kita nggak dipermalukan, nggak dianggap rendah oleh orang. Bahkan untuk orang-orang percaya. Yang kedua, yuk kita didik anak-anak kita sejak kecil. Yang saya katakan tadi, sejak kandungan. Dengerin firman Tuhan audio itu, atau lagu-lagu rohani itu. Supaya mereka merekam di hati mereka sejak dari masa kecil mereka kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Silakan yang lain Bapak Ibu, apa yang mau tambahkan, apa yang didapat dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita menerima dan sepanjang hari kita renungkan dan kita lakukan dan bagikan kepada orang lain. Oke, silakan. Ya, Pak. Ya, Heng, silakan. Tadi dari berjaga-jaga dalam sisi kita harus hidup di dalam firman, Pak, firman Tuhan. Tapi yang saya dapat di pagi hari ini, Pak, berjaga-jaga di Lukas 21 ayat 36, Pak. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kalau kita naikkan ke atas ke ayat 34, Pak, di situ ada pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, Pak. Jadi untuk hal-hal ya anak muda terutama itu bisa terjerumus di dalam pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajak kita supaya kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Jadi di samping kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, terus kita berdoa intim sama Tuhan, hidup di dalam hadirat Tuhan, dan selalu ada komunikasi dengan Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan untuk terluput dari semua yang ada di ayat 34 tadi, Pak, yaitu pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Itu aja yang saya tambahkan, Pak. Oke, ya terima kasih Hengki. Jadi itu tadi kehidupan anak muda, dunia hari-hari ini ada begitu banyak godaan dan tidak ada cara lain. Kalau di baleho kan kita bisa melihat slogan-slogan say no to drugs,
Bagaimana seseorang bisa berkata tidak terhadap narkoba kalau dia nggak hidup di dalam firman? Justru ketika kita hidup di dalam firman, otomatis kita nggak akan hidup dengan cara dunia. Jadi sekali lagi, hidup itu adalah keputusan, dan keputusannya di tangan kita. Tapi kita bersyukur, kita ada di dalam komunitas yang setiap hari diingatkan firman Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan, kalau kau mau kelakuanmu bersih, sehingga engkau tidak direndahkan oleh orang lain, ya hiduplah sesuai firman. Dan itu adalah hal yang otomatis. Contoh, kalau kita bertekun dalam firman, sabar, ya otomatis kita bukan jadi pemarah. Kalau kita tekun melakukan firman, jadi orang yang jujur, otomatis kita bukan penipu. Kalau kita tekun melakukan firman, menjaga kekudusan, kesucian, poin yang keempat yang Pak Santo tadi katakan, otomatis kita nggak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang cemar. Nah, jadi betapa pentingnya, yuk dari kecil sekali lagi, dan kita yang masih muda semua di tempat ini, jaga kelakuan kita bersih sesuai firman. Amin. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu, kita masih punya ada waktu lagi, masih 10 menit. Kalau ada hal-hal yang mau ditambahkan, ada yang mau disampaikan. Yang dewasa juga boleh ngomong kok, Pak Simon, Ibu Mirianti. Nasihati yang muda. Pak Ramli juga sudah masuk anak muda atau dewasa? Masih anak muda Pak Ramli ya? Remaja, Pak. Remaja, iya. Mungkin saya mau share dikit ya, Pak ya. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, oke lah. Kita kan, kalau saya sih concernnya memang firman ini untuk anak-anak muda yang kita tahu rentan terhadap pergaulan buruk, pengaruh-pengaruh dunia, pornografi, obat-obatan, pergaulan bebas. Setiap hari mereka harus diperhadapkan dengan godaan-godaan itu. Kadang-kadang mereka harus membuat keputusan-keputusan yang penting dalam dirinya, karena nggak bisa mereka lepas dari godaan-godaan yang seperti itu. Artinya di satu sisi kita tidak bisa kontrol mereka kan 24 jam gitu. Betapa memang betullah firman Tuhan ini. Hanya firmanlah yang bisa menjaga hati nurani mereka sehingga mereka bisa tertolong untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat di dalam hidupnya agar tidak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Saya ingat dulu waktu saya mahasiswa, itu sekeliling tetangga saya di gang itu semua pemakai narkoba. Jadi suatu kali ketika saya pulang, setelah di Jambi beberapa tahun, saya mendengar sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak yang meninggal karena overdosis gitu. Nah, ada cerita lucu, waktu saya menikah dengan istri saya, nah teman istri saya satu kantor, ternyata tinggal beberapa gang dari rumah saya itu. Dia bilang, suamimu itu dokter. Nah, iya. Kok bisa dia dokter? Maksudnya di tengah-tengah di tengah-tengah orang jual narkoba, di tengah-tengah orang pemakai narkoba, dia nggak percaya ada orang bisa jadi dokter gitu. Nah, karena memang saya pun baru sadar juga dengan pernyataan itu. Iya ya, sekelilingku pergaulannya nggak baik lah. Ya, tentu saja karena saya punya komunitas orang-orang gereja yang saya tahu itulah yang menjaga saya. Jadi
poinnya adalah penting sekali memang seperti Pak Heri bilang, Pak Santo juga mengajarkan anak-anak kita ya entah bagaimanapun caranya atau metodenya untuk mereka mulai belajar untuk mencintai firman. Karena apa? Karena saya ingat hanya firman lah yang bisa menjaga mereka. Suatu saat ketika mereka harus diperhadapkan dengan peperangan rohani di dalam batin mereka, kita berharap firman itu menjadi modal yang kuat sebagai senjata rohani untuk mereka menang di dalam apa namanya ya, di dalam peperangan itu. Sama seperti Pak Edi Leo mengatakan bahwa modal firman Tuhan yang kita baca itulah yang menjadi senjata-senjata rohani. Ketika di alam roh ada peperangan rohani, malaikat mau cabut pedang roh, rupanya pedang roh kita kosong. Pedangnya nggak ada. Ya tentu peperangan kita jadi kalah. Oleh karena itu penting sekali kita mengisi hati kita, pikiran bawah sadar kita, roh kita dengan firman Tuhan. Kalau kita baca yang di Efesus 6 tentang seluruh perlengkapan senjata Allah itu, semuanya kan kita belajar itu semua soal firman Tuhan kan sebenarnya. Berikat pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, kemudian apalagi ketopong keselamatan, semuanya itu bicara firman Tuhan. Gitu. Jadi ya kita dan anak-anak kita, marilah terus kita isi hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan, karena bagaimanapun itulah memang yang menjaga kita. Itu aja Pak Eri, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ramli. Nah, banyak peneguhan yang kita terima pagi hari ini. Kita harus hidup dalam firman. Yang kedua, kita ajar anak-anak kita firman. Karena firman Tuhan katakan Tuhan itu yang menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Walaupun suatu saat seperti kepleset, tapi tangan Tuhan menopang. Tapi kalau anak-anak kita nggak hidup dalam firman Tuhan, kepleset masuk jurang, mati ujungnya. Jadi yuk kita orang tua, kita terus ajar anak kita, dan sembari kita jadi teladan. Cara ngajarnya sederhana, teladan. Oke, Ko Simon mau sampaikan sesuatu kayaknya, silakan. Ya, orang dewasa boleh ngomong sekarang. Jadi kalau di sini dengan apa anak muda, ya kan? Jadi kita yang dewasa ini saya melihat firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Jadi bagaimana kita mempertahankan, ya kan, menjadi teladan. Di sini kata Pak Santo tadi ada menjadi teladan. Teladan dari orang tua adalah mempraktekkan firman di dalam rumah tangga tentunya. Jadi pelajaran yang paling menurut saya terbaik itu mulai dari rumah. Ya, jadi bagaimana kita meneladani anak menantu cucu kita supaya masa depan mereka juga bisa menjadi generasi-generasi penerus di dalam bagaimana hidup takut akan Tuhan, terutama bagi seorang suami, ya kan, atau istri harus saling, kata saling ini mengasihi, mencintai, ya kan. Banyak yang kita lihat kadang-kadang kalau sudah dewasa, ya kan, mulailah sibuk dengan cucunya baik, ya kan. Nah, itu harus hati-hati. Jadi karena bagaimanapun kita itu sudah menjadi satu, jadi tidak bisa. Jadi kita harus membagi prioritas-prioritas tertentu, ya kan. Jangan saya melihat ada ibu-ibu, ya kan, yang mengalihkan, ya, karena cintanya mungkin sudah berkurang, ya. Jadi alasan ke cucu itu tidak benar menurut saya. Jadi ada kekeliruan yang mereka buat. Jadi harusnya kita nih sudah dipersatukan Tuhan, jadi harus tetap sampai maut yang memisahkan kita. Jadi jangan ada banyak ini keluhan-keluhan para bapak-bapak ya suka marah kenapa ya si istri tidak tahu apa masalahnya. Padahal ya dia merasa dia sudah tidak dibutuhkan lagi, ya kan? Jadi cucu alasan. Banyak
saya dengar, ya kan? Sebetulnya kasih itu harus dipelihara sampai maut yang menyebutkan kita. Jadi saya lihat itu yang saya bisa dapat dari firman Tuhan. Ini yang saya harus praktekkan, tentunya bagaimana mengasihi, bagaimana menjadi teladan, bagaimana untuk berkata-kata seperti kesaksian Pak Santo, dari dulu kebun binatang, jadi sekarang udah Taman Firdaus yang keluarkan. Nah, itu sangat benar menjadi satu bukti bahwa kasih Tuhan, firman Tuhan itu bisa mengubahkan kita. Amin. Untuk yang keempat, kesucian. Nah, orang tua juga sekarang ini terus terang aja ada namanya cinta gaya orang tua, ya kan? Jadi orang tua juga hati-hati. Maka istri saya bilang, "Hai papi nih, sudah tua, cobalah setel dikit lah. Jangan setel, ya kan? Bahaya nanti." Banyak yang ngejar, ya. Ya dikejar orang. Kenapa? Pelakor sekarang bukan ngejar anak muda, anak bunda itu udah ada isinya. Ada isinya kan. Nah, jadi saya pikir ya ini firman Tuhan sangat bagus. Jadi kalau saya sekarang yang penting hidup ya sederhana tapi manis lah, gimana supaya hidup kita memang, jadi kita ini ada salib yang harus kita pikul. Kalau kita udah dipercayakan untuk menjadi teladan, udah khotbah, sudah membagi jadi dia orang tua, memang hidup itu agak sedikit harus dibatasi, nggak lagi ruang geraknya sebebas seperti dulu. Jadi maka itu saya rasa ya firman ini sangat bukan hanya untuk orang muda, tapi karena orang dewasa pun ya belajar dari ini, dari muda kita ini udah baik belum, ya kan? Kalau ketika masih muda belum baik, di masa dewasa kita perbaiki supaya tidak waktu Tuhan Yesus datang kita nggak ketinggalan. Demikian dari saya. Oke. Terima kasih Coach Simon. Ya mungkin saya mau nambah sedikit lagi ya, karena tadi orang dewasa ngomong kan, bahwa banyak sekali juga, terutama mungkin oma-oma ya, saya mungkin agak sedikit serotin oma-oma. Jadi ada beberapa hal yang saya temukan di lapangan ini. Jadi begitu cucung lahir, itu oma-oma ini sudah berganti profesi loh sekarang. Dia di MC dia. MC itu ngomong cucung. Nah, prioritasnya itu sudah terabaikan gitu loh. Tanya, kemana Pak? Bu? Oh, cucung mau melahirkan, ya kan? Cucung pertama lagi. Jadi berangkatnya berapa lama? 6 bulan gitu loh. Saya bilang nggak usah pergi lah, itu urusan kasihlah, itu anak-anakmu yang urus. Dia punya suami, dia bisa urus cucung itu. Ya, dia kalau bisa melahirkan tentu dia bisa urus. Saya tegur orang itu. Karena suaminya ditinggal selama 6 bulan ya, makannya pasti kan tidak beraturan ya. Makannya pasti sudah amburadul kan. Nah, sementara si suami atau si engkong nih atau nggak bisa bantah. Kenapa? Cucung kan. Semua sayang cucung. Si engkong sayang cucung, si oma juga sayang cucung. Tapi ganti profesi sekarang. Saya pernah kasih tahu jangan terlalu lama. Sudahlah, mereka juga sanggup untuk ngomong cucung, bisa memelihara, membesarkan anaknya. Jangan ikut campur di situ, saya bilang. Biarlah mereka sendiri yang jaga gitu loh. Nah, itu mungkin saya kasih tips buat teman-teman kita di kelompok ini, di grup ini tentunya. Bakal jadi oma nanti ya. Jangan ganti profesi jadi MC ya. Karena itu ya seperti Pak Simon ngomong itu kan sampai maut memisahkan. Ini belum mau sudah pisahkan oleh cucung nih. Maaf ya ibu-ibu di sini ya. Karena banyak ibu-ibu di sini. Ibu-ibu rata-rata. Kalau kita cowok kayaknya sayang cucung sayang tapi tidak seperti menjadi ya itulah. Ya begitu. Tapi kalau oma itu sayang cucungnya bisa bertahun loh kadang. Tidak balik-balik kadang.
sengaja menghindari suami. Nah, mungkin juga bisa begitu. Alasan itu, alasan. Bangsa. Tapi betul seperti apa yang Pak Santo bilang, saya setuju. Kalau anak-anak kita nanti yang belum punya mantu, belum punya cucu ya, baru saya ngomong sama istri saya, bagus, nanti tolong prinsip mamamu dipraktekin, jangan sibuk urusin cucung kita nanti. Karena nanti begitu kita dikasih umur panjang, cucungnya sudah dewasa, hubungan suami dan istrinya sudah terlalu jauh jaraknya. Mau deket lagi sudah susah. Ada yang pengalaman di sini soalnya. Dari punya cucung, ngurusin cucung semua, suaminya agak terabaikan. Sekarang cucunya sudah besar semua, ada yang diurus. Suami mau diurus sudah susah, karena sudah terpisah agak jauh. Wah, itu pembelajaran. Itu realita saya lihat. Jadi Cucung boleh, ya kan, tapi ingat, ya kan, keseimbangan jaga, ya. Jadi jangan sampai seperti ya bukan maut yang memisahkan, cucung yang memisahkan. Ketika cucung sudah besar, yang diurus ini ya kan raso, wah aku udah ngurus kau harus jangan, akhirnya kecewa, ya kan. Nah ini yang kita harus jaga, keseimbangan itu dijaga. Yang dari muda ya kan harus sampai tua selalu dijaga. Jadi kalau ada sesuatu, ibaratnya ada mainan baru, yang lama jangan ditinggalkan. Nah, kira-kira gitulah. Yang paham katakan amin. Oke, jadi Sorry, saya satu lagi. Ini kayaknya topik ini agak sedikit menarik. Jadi gini. Ya, terlalu jauh ya. Boleh saya tambahin ya. Agak besarin suaranya, Mi. Oh, gitu ya. Ya, sudah? Oke, sip. Ya. Jadi begini. Ini ada kelompok yang Edward ini namanya ini dari mana? Ini ada anak kecil. Dari Muara Bungo, Ibu. Oh, ya. Bagus. Dari Muara Bungo. Selamat pagi ya. Kalian rajin ikut bangun pagi ya. Maka sejak muda, betul itu harus kita pegang firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan ya, pegang janji-janji Tuhan ya. Terima kasih. Jadi begini, Bapak Ibu, saya terapkan dalam diri saya. Kalau anak itu sudah menikah, dan kebetulan anak saya menikah terus jauh tinggalnya dari kami. Yang satu di Lombok, Mataram, yang satu di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya katakan begini, kamu sudah menikah, kamu punya kerajaan sendiri sekarang. Nah, dan saya tinggal sama suami saya berdua. Ya udah, kami orang bilang enak sekali kayak orang pacaran gitu ya. Nah, mantap. Harus kita lakukan. Jadi memang kadang-kadang kita ya karena keadaan harus kumpul sama anak, sama mantu, sama cucu gitu ya. Nah, saya belajar dari diri saya sendiri. Saya enggak mau ngurusi cucu saya. Sudah cukup saya. Ya, selama mereka itu lengkap ya, nggak perlu kita bantu-bantu, enggak. Tapi kalau mereka memerlukan sekali sangat ya, nah baru kita terjun. Kalau mereka sudah sanggup sendiri, wah saya nggak mau. Saya kan ibaratnya sudah lulus ya. Lulus ngomong anak-anak itu sudah lulus. Orang dia sudah kawin, sudah punya kerajaan sendiri. Cucu itu anaknya mereka gitu. Nah itu loh. Ini dari Muara Bungo juga dengar. Mohon maaf ya. Ini jadi memang muda itu sampai 65 itu masih usia muda. Jadi Mas nanti semua masih muda.
pemuda ini eh, yang senior baru Ibu Teti di sini. Ya, kita masih pemuda Pak Simon. Ya, Masih golongan pemuda. Ya, tapi memang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nainggolan, senjata rohani kita itu firman Allah. Pedang roh itu firman Tuhan. Jadi sejak anak-anak peganglah ya senjata rohani, peganglah itu. Karena apalagi sekarang sudah dunia ini sudah digital begini, kita pegang handphone saja sudah banyak yang jorok-jorok di sana. Hati-hati ya. Kita sebaiknya tutup mata dari yang jahat. Kita minta doa terus, jauhkan dari yang jahat, lepaskan dari pencobaan ya. Jangan kita mendekati pencobaan kita. Jadi itu yang ingin saya tambahkan. Sampai tadi ngomong nenek-nenek mancu ya, mantu cucu. Sudahlah ya, kita harus apa, sebagai pribadi walaupun wanita sudah senior ya, kita punya pribadi yang harus kita urus gitu ya. Kalau masih ada pasangan hidup, ya sudah, kita hidup bersama, berdua, sampai maut memisahkan kita. Tuhan memberkati kita. Ya, jadi oma boleh bantu, tapi hanya urus untuk firman. Ajarin cucumu firman, bukan ngurusin bajunya, makannya. Wah, tapi karena konteks firman Tuhan hari ini adalah supaya anak-anak muda menjaga kelakuannya bersih sesuai firman. Jadi kalau oma-oma mau ikut terlibat ngurus cucunya, itu hanya dalam konteks ngajarin firman. Sudah, stop di situ saja. Oke. Ya, Erik. Jadi begini, ini realita nih yang saya temukan di Palembang. Ya, Dak, ini supaya kita semua belajar nih. Jadi karena oma-oma ada sebagian sibuk urus cucung dan sana sini, kadang juga bukan oma ya, yang muda lah. Ada yang shopping lah, belanja. Terus bapak-bapaknya kan itu kan kesepian ya. Nah, akhirnya bapak-bapak buka satu klub dansa caca di Palembang. Terus ketemuannya setiap minggu. Nah, di situ itu itu kan banyak ya, seperti Pak Simon bilang tuh kan anak muda nggak punya uang, sedangkan itu kan sudah the have kan. Artinya uang tuh tidak berseri lagi. Makan, minum segala macam tuh gratis semua tuh. Yang kumpul tuh ratusan bahkan bisa ribuan loh sekali kumpul. Nah, akhirnya apa? Bapak-bapaknya punya kesibukan ya kumpul-kumpul dengan semua orang yang merasa tua atau sudah opa-opa ini karena kesepian tadi. Saya pernah diajak, saya tidak mau datang, tidak mau pergi. Karena itu bahaya kan, tempat-tempat bahaya. Itu segala macam makanan, minuman, segala macam ada di situ. Itu di Palembang itu saya ketemukan. Jadi buat sekali lagi nih buat ibu-ibu ya atau oma-oma, jaga-jagalah supaya jangan sampai prioritas kepada suami itu berubah. Ya. Sekian. Tambahan lagi. Oh iya silakan Ilham. Di sini kan kita belajar dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Nah, aku kan termasuk masih muda. Jadi untuk hidup kayak aku mengalami banyak hal kan. Dan untuk kita kalau enggak kenal firman kan pastilah terjatuh. Dan mungkin aku bukan di sini sekarang kayak gitu kan. Mungkin aku sudah tidak tahu gitu kan. Jadi aku kesaksian hidup aku kan hidup aku ini banyak godaan gitu. Cowok tuh banyak yang mau sama aku tuh banyak. Jadi banyak sekali godaan-godaan kadang
ya karena aku terus terang aja, karena hidup sendirian itu kan perlu duit gitu, perlu uang. Saya perlu uang buat anak aku, buat aku gitu, buat hidup aku. Jadi aku pernah kenal sama orang gitu kan. Nah, terus dia tawarin duit gitu kan. Tawarin duit. Terus aku waktu itu aku pikir ya enggak apa-apa gitu tawarin duit. Tapi ternyata dia tawarin duit ada maksud gitu, maksud lain gitu kan. Nah, dari situ aku nggak mau gitu kan. Aku pikir nggak mau gitu karena aku takut juga gitu kan. Takut gitu. Terus ada temen ya temen juga ada ngajak, Nilam kita ke Jakarta yuk gitu kan. Ngapain Jakarta? Kita di Jakarta kita jadi bini simpanan orang aja yang kaya gitu kan. Kita cari yang tajir-tajir gitu. Terus aku enggak lah, aku bilang enggak lah Mary, aku enggak mau, aku bilang gitu kan. Gitu kan. Nah, dari sini ya terus terang kalau kita enggak belajar firman ya. Aku pas masuk ke Pelita, dari Pelita community inilah, aku masuk Pelita dari anakku masih baby lah. Dari belajar dari sini Pelita, aku baru tahu bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat meneguhkan aku gitu. Dan sampai saat ini pun aku masih dihadapi dengan godaan-godaan untuk bisa mempertahankan kelakuan bersih. Dan kita tuh harus menjaga firman seperti di firman Tuhan ini. Jadi dari sini aku belajar bagaimana supaya kita hidup bersih. Dan aku hidup tidak mudah. Aku berapa kali pindah kerjaan, itu karena bosnya. Bosnya itu ya genit gitu kan. Berapa kali pindah kerja. Jadi aku tuh mulai dari awal lagi. Jadi aku tuh tidak pernah naik gaji gitu. Gaji aku selalu dikit gitu kan. Padahal aku tuh pengen kerja tuh agak lama gitu kan. Tapi ya gitulah. Banyak ngalami pelecehan gitu kan. Jadi ini kesaksian hidup aku. Aku mau bagi. Kadang-kadang ya aku ngadepi ya kadang aku kuat kadang. Kadang-kadang ya aku pikir aku perlu duit gitu kan. Gitu. Ya siapa sih yang nggak perlu duit gitu kan. Pasti semua perlu duit. Aku perlu duit, aku perlu uang gitu kan. Pernah ada satu orang katanya kerja di kelapa sawit, gajinya 7 juta mau enggak katanya gitu. Ya aku bilang, 7 juta mana ada gaji 1 bulan 7 juta. Jadi aku ditawarin di situ. Pas ketemu sama bosnya tuh agak, aku lihat matanya tuh agak, ya kita bisa lihat cowok itu dari matanya. Matanya liar atau matanya nggak liar aku tahu dari mata. Jadi dari situ aku lihat, ini tidak jelas, nih cowok ini tidak jelas. Jadi itu aku tidak mau lah kerja di situ. Jadi ya aku lebih baik kerja yang nggak begitu hebat, tapi nggak apa-apa lah, yang penting aku bisa dapat duit. Ya puji Tuhan, terus terang puji Tuhan. Devin, anak aku bisa kuliah. Ya sebenarnya dibantu juga. Terus aku juga bisa hidup. Itu semua karena Tuhan gitu kan. Dan aku berapa kali tuh, keluarga aku suruh aku nggak usah pelayanan gitu kan. Nilam, ngapain kau pelayanan terus katanya. Nih pelayanan terus. Kau tuh kayak dihipnotis oleh orang gereja gitu. Aku tidak mau, kenapa? Karena kalau aku berhenti pelayanan, pasti aku jatuh. Aku tidak mau, aku bilang. Walaupun aku ngalami pelayanan itu, terus terang pelayanan juga nggak mudah. Karena ada orang-orang gereja yang ya begitulah gitu. Tapi aku pikir ya itu hidup aku mesti dijalani prosesnya. Jadi aku tidak mau berhenti pelayanan karena aku tahu pasti aku jatuh gitu. Kenapa aku ikut program Dio juga? Karena aku senang sekali ikut sini. Karena apa? Si Devin bilang, Mama kan ngantuk, capek kerja, sudah ngapain ikut program Dio? Aku bilang bukan Pin, Mama tuh tidak mau. Mama tuh sampai nanti pikiran ini kan kadang-kadang dipengaruhi banyak macam gitu kan. Aku bilang aku tuh kalau di luar kadang-kadang lupa dengan firman, jujur aja lupa. Tapi kalau sudah di rumah baca firman, ingat lagi firman gitu kan. Jadi aku manusia normal, aku pasti ngalami yang namanya kayak gitu. Tapi puji Tuhan aku sampai sekarang hidup begini, ya mungkin ada yang dengar anak-anak muda yang lain, baca firman itu sangat membantu, nolongin kita gitu untuk hidup bersih, berkelakuan bersih, mempertahankan kesucian, mempertahankan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, itu aja.
kesaksian aku. Oke, luar biasa ya kesaksian hidup, bagaimana bisa mempertahankan kelakuan bersih dengan firman. Banyak godaan memang, tapi bersyukur Nilam tetap ada dalam komunitas, dan memang harus setiap hari. Kadang kita nggak tahu pada waktu hari apa kita bisa lemah dan jatuh. Makanya setiap hari ada firman, ada komunitas yang mengingatkan seperti Pak Ramli tadi katakan. Tapi khusus untuk Nilam, mungkin nasihat Pak Simon di awal tadi boleh dipertimbangkan, seperti Ruth mencari naungan kepada Boas, ya berdoa, Bapak Ibu yang lain juga boleh bantu doa, supaya ada naungan bagi Nilam, supaya terhindar dari godaan. Karena bukan berarti yang udah jadi istri orang nggak bisa digoda, bisa, apalagi yang single seperti Nilam. Tapi ya kembali kita dengar kesaksiannya, karena firmanlah yang bisa membuat Nilam tetap menjaga kelakuannya bersih. Oke, karena sudah jam 6 lewat, tapi nggak apa-apa, kita terima banyak hal kesaksian luar biasa ya Bapak Ibu ya. Saya serahkan kepada Hengki untuk selanjutnya, kita berdoa bersyafaat. Silakan, Lia. Suaranya belum buka ya. Oh iya, maaf. Mari kita bersatu hati, Tuhan. Kami bersatu hati pagi ini, Tuhan. Kami meminta kesembuhan buat Ibu Yanti ya Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu menyembuhkan segala penyakit yang ia alami sekarang, Tuhan. Dan Engkau tutup bungkus dia sepanjang hari ya Tuhan, setiap hari, agar ia bisa tidur dengan nyenyak di malam hari, Tuhan. Kami juga minta kuasa kesembuhan, Tuhan, atas Pak Albert ya Tuhan. Kau sembuhkan, Engkau pulihkan, Tuhan, dari sakit ginjal dan stroke-nya ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Yustrida, Tuhan, yang sedang dirawat di ICU saat ini. Kami minta pertolongan, kesembuhan Tuhan untuk menyembuhkan dia dari sakit COVID dan diabetesnya ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat Pak Buyung Christian Tuhan, yang saat ini sudah bekerja Tuhan di proyek transportasi pembangunan Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan ya Tuhan, Kau buka jalan ya Tuhan, untuk ia bekerja kembali di maskapai penerbangan Indonesia ya Tuhan. Tuhan, Kau jamalah semua saudara-saudara kami ya Tuhan, dan Kau jemah juga kami yang ada di sini ya Tuhan. Terima kasih. Oke, Lydia, silakan. Berdoa bersama-sama. Kami mau sepakat berdoa untuk anak Bu Ros, Yonatan. Dia mempunyai sukacita agar setiap hari bisa belajar dan bisa mengampuni. Dengan campur tangan Tuhan, kami percaya Yonatan sanggup melakukannya karena ada Tuhan bersamanya. Kami serahkan Yonatan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati Bu Ros dan keluarganya, tetap andalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Yansen, anak Bu Acu, agar Tuhan jamah dan ubahkan Yansen. Lembutkan hatinya ya Tuhan. Kami serahkan hidup Yansen, jadilah anak yang patuh dan taat pada orang tuanya. Dan takut akan Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Tuhan berdaulat atas hidup Yansen. Kami serahkan dan keluarganya Bu Acu, dan tetap setia kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat adik dari Ibu Endang yang bernama Lerinta yang sakit gangguan jiwa, suka pergi lupa pulang dan suka marah-marah dan tidak suka diajak nyanyian rohani. Kami patahkan semua roh gangguan jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang sembuhkan semua jiwa Lerinta jadi normal kembali dan suka menyembah Tuhan Yesus. Sukacita ada di dalam Lerinta. Kami serahkan hidup Lerinta dalam segala apapun yang di dalam hidupnya. Tuhanlah yang berkati dan tidak kekurangan suatu apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga digerakkan berdoa buat Nilam. Teguhkan hatimu. Tetap setia dalam Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan kepadamu. Semua akan indah pada waktunya. Percayalah kepada Bapakmu di surga.
Kami serahkan hidup Nilam ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan, sudah 1 tahun Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Berilah hikmat dan pengertian kepada pemerintah agar ke depan penanganan pandemi ini bisa lebih efisien dan efektif. Tuhan berilah kemampuan kepada PNPM dalam melakukan upaya pencegahan dan antisipasi terhadap bencana alam dan bencana non-alam karena Indonesia negara rawan bencana. Ya Tuhan, kami berdoa supaya tim Densus 88 berhasil dalam melakukan pengembangan terhadap kelompok teroris yang berada di wilayah Jawa Timur agar bisa menangkap tersangka lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan pasien COVID-19 dan penambahan mereka yang divaksin. Kami juga berdoa kiranya yang sembuh dan yang divaksin semakin bertambah. Firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan berkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera kepada bangsa dan negara Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Bu Mirianti boleh tutup dalam doa, Bu. Silakan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami semua yang hadir pada doa pagi ini, kami melihat bertambah-tambah yang rindu untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengar akan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami Engkau ajarkan untuk tetap memegang teguh perintah-perintah-Mu, firman-Mu dalam hidup kami, dalam menjalani hidup, di mana hidup ini semakin hari semakin sulit. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami dalam hidup kami senantiasa memegang teguh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga akan melakukan aktivitas kami sehari ini. Biarlah kami senantiasa ada di dalam pertolongan Tuhan, lindungan Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok. Oke, saya minta maaf karena ini hari Jumat, saya langsung end meeting Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa ngobrol, karena saya percaya Bapak Ibu tidak punya banyak kegiatan.